Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Ketua DKM Mushola Syariah Bapak Eka Novianto dan para pengurus yang lain, Bapak RW, Pak RT yang hadir, jamaah sekalian yang saya muliakan. Alhamdulillah kita masih berjumpa, masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita salah seorang hamba Allah yang tidak menyia-nyiakan kesehatan kita, tidak menyia-nyiakan kesempatan kita, semata-mata sehat kesempatan itu kita manfaatkan dengan baik, kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah, kita gunakan untuk menimba ilmu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita sebagai orang yang mau, ada hasrat ingin menuntut ilmu, karena orang yang ngaji untuk ada atau menuntut ilmu itu salah seorang daripada golongan yang terhindar dari laknat Allah. Karena kata Nabi dalam hadis Imam Tirmizi bersumber dari Abu Hurairah, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, wa mal'una ma fiha, dan juga terlaknat seisinya. Jadi yang penghuni dunia pun terlaknat. Iblis terlaknat tempatnya di dunia. Masih ingat tentu dosanya iblis apa? Sombong, terlaknat, maka mereka diusir, ditempatkan di dunia. Nabi Adam, bapak moyang kita juga pendosa, tempatnya di dunia. Maka kata Rasul, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Wa ma fiha wa mal'una ma fiha, juga terlaknatlah yang ada di muka bumi itu. Illa, kecuali zikrullah. Pertama, orang yang tidak terlaknat yang tinggal di dunia itu, apakah pepohonan, malaikat, apapun, hewan, binatang, mereka tidak terlaknat zikrullah. Kalau mereka mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kita tidak tahu, bisa jadi pepohonan itu jauh lebih berzikir dibanding kita. Kita nggak tahu bahwa binatang yang kita sembelih justru mereka berzikir daripada kita. Maka kalau ingin tidak terlaknat, maka berzikirlah kepada Allah, ibadahlah kepada Allah. Yang kedua, wa ma walahu, dan yang tidak terlaknat itu kata Rasulullah adalah orang yang melakukan sesuatu hanya semata-mata ingin dapat rahmat Allah. Yang ketiga, yang terhindar dari laknat Allah itu kata Rasul, wa alimun, orang alim, orang yang berilmu, yang mensyiarkan agama Allah juga tidak terlaknat. Yang keempat, wa muta'allimun, dan orang yang belajar, yang mau memahami, mengkaji ilmu Allah, juga salah satu golongan penghuni dunia yang terhindar dari laknat Allah. Semoga kita dijauhkan daripada laknat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita istiqomah mencintai beliau, istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya sampai di penghujung hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, saya lupa hadis sampai mana? Bab Jumat ya?
Ya, kita teruskan di bab sholat Jumat. Sampai mana yang terakhir? Coba lihat, ada yang hafal, ada yang tandain nggak? Coba sini. Takutnya saya lupa. Mana? Ini, enggak babnya, hadisnya? Hadisnya sampai mana? Lupa ya? Ya udah, saya ulangi terserah saya dah. Ya, buka hadis nomor urutan yang kelima. Ya, hadis urutan kelima daripada bab sholat Jumat. Wa Ali bin Umar. Wa Ali bin Umar, dari Ibnu Umar. Nomor berapa itu, nomor urutnya beda tuh. Kitab ini dengan itu. Beda cetakan. Ya. Wa Ali bin Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Udah? Ya. Ikut mau baca semua? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ali bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka raka'atan min salatil jumu'ati wa ghairiha falyudif ilaiha ukhra qad tammat wa qad tammat salatuhu. Ya, ini hadis riwayat Imam An-Nasai bersumber dari Ibnu Umar. Nama lengkapnya Abdullah bin Umar. Ada 3 nama Abdullah yang sama-sama sahabat Nabi. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Panggilannya Ibnu Umar, nama pendeknya. Qala beliau siapa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bersabda. Apa kata Rasulullah? Man adraka, man siapa orang, adraka yang mendapatkan rakaatan 1 rakaat min sholatil jumu'ati daripada sholat Jumat. Ini udah ya? Udah dibahas belum? Kalau imam lagi khatib boleh salat sunnah. Oh iya, tapi udah terlanjur dah kita bahas. Ini ulangan sedikit ya. Ataupun kemana ada yang nggak masuk. Siapa orang yang mendapatkan 1 rakaat saat salat Jumat wa ghairiha, enggak ngikutin rakaat sebelumnya, falyudib, maka sempurnakanlah ilaiha baginya ukhra, di rakaat yang lainnya. Artinya nambahin. Ya, ketinggalan 1 rakaat. Ini salat Jumat ya. Salat Jumat yang ada khutbah. Betul? Berarti kan enggak dengerin khutbah, tahu-tahu salat kan gitu. Lalu dia nambahin 1 rakaat, wa qad tamat sholatuhu, maka sungguh sempurnalah sholat Jumatnya. Tapi ingat bahwa yang begini konteksnya adalah orang yang masbuk, ketinggalan Jumat, bukan dari sengaja, bukan menyengaja ketinggalan belakangan. Ya, iya. Semoko dulu, bukan begitu. Tadi uzur syar'i. Jadi kayak kita ketinggalan sholat, ya kan ya, tinggalan 1 rakaat. Tapi pas masuk masjid dapat imam lagi ruku, kita langsung ruku, dapat 1 rakaat itu. Walaupun kita nggak sempat baca Fatihah, gitu loh. Padahal baca Fatihah itu nah, sama dengan Jumat. Tapi konteksnya itu masbuk, bukan sengaja ditunda-tunda, bukan. Ya. Nah, berarti ini pembahasan. Berarti sampai sholat ya. Oke, saya bahas lagi. Berarti itu loncat ke hadis yang keberapa itu? Nah, kalau di Hah? Waduh. 297. Lah itu sebelahannya belum? 296. Lah ongko-ongko baik belum ketemu lah.
Hadis halamannya halaman berapa? Atas, yang paling atas halaman. Dua? Halaman berapa sih? 290 Pak Cinta. 290 katanya. Halaman 290. Kok 290 ini jauh amat? Jauh kan? Coba sini. Mana Pak Didi? Enggak ada. Bab sholat ini kan sama semua. Coba lihat sini Pak Edan. Yang ketemu mana? Yang ketemu siapa? Bab sholat Jumat mana coba? Bab sholat Jumat siapa yang sini? Kok jauh amat? Enggak, halamannya 89 kan begitu halamannya Pak Jena, bukan hadisnya ya. Oke. Nggak apa-apa ya. Ini mau diulang apa lanjutin terusin aja ya? Baik, ini cepat khatam berarti. Ya. Ya baik, berarti hadisnya sekarang 480 tentang sholat 2 rakaat ketika imam sedang khotib ya. Hadis nomor 480, buka halaman 91 ya. Ya baik, ini Pak bagian halaman 91 hadis nomor nih 480 ya, hadis nomor 480. Udah semua? Nah, ya kita ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jumu'ati wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala sallaita qala la qala kum fasalli rak'ataini. Nah dengerin, jadi enak kalau nggak kayak bocah TK ya, apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersumber dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala. Apa dakhala? Masuk, telah masuk. Rajulun, seorang laki-laki. Siapa namanya? Singkat enggak? Namanya Sulaik al-Ghatafani. Sulaik. Nah, kalau mau gampang ingatnya Sulaik. Namanya Sulaik al-Ghatafani, namanya nama lengkapnya. Masuklah sahabat Sulaik al-Ghatafani, nama rajulun itu, laki-laki itu. Yaumal Jum'ah, di hari Jumat, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu, sementara Nabi sedang berkhutbah. Artinya sholat Jumat berlangsung, Nabi sedang khotib, masuklah laki-laki, siapa namanya? Sulaik al-Ghatafani. Sulaik lah ingatnya. Faqala, maka berkata, siapa yang berkata? Nabi. Ya biar paham sedikit dalam lagu bisa bahasa kitab. Faqala, maka berkata Nabi, sallaita, berkata kepada siapa? Sulaik. Sallaita, apakah engkau sudah sholat? Gitu kan ya. Qala, maka si Sulaik jawab, la, tidak atau belum. Artinya Sulaik ini masuk masjid langsung duduk. Keadaan Nabi sedang khutbah. Ini biar paham nih kata per kata. Kurang enak apa ya ngaji begini ya. Masuklah si Sulaik saat Nabi sedang khutbah, langsung duduk. Ceritanya begitu. Enggak sholat dulu, langsung duduk. Qala, maka Rasul berkata kembali kepada si Sulaik, kum, berdiri. Kata Rasul, fasalli, maka sholatlah rakaataini, 2 rakaat. Jadi Sulaik itu yang tanya duduk suruh diri, sholat dulu baru duduk.
Hadis ini sahih loh. Betul. Muttafaqun alaih. Tapi awas jangan salah paham. Yang disuruh sholat itu adalah orang yang baru datang, baru masuk masjid, bukan yang udah duduk. Gitu loh, ya bukan yang udah dari tadi, bukan, emang baru datang langsung duduk. Artinya apa? Ini hadis ini penjelasannya dalil tentang kita masuk masjid itu sholat tahiyatul masjid dulu sebelum duduk, biasakan. Tapi kalau musola nggak ada sholat tahiyatul musola. Tapi kalau masjid ada tahiyatul masjid. Sama dengan lapangan, nggak ada usolnya sunat tahiyatul lapangan, nggak ada. Makanya kalau di lapangan jangan sholat tahiyatul lapangan, masjid nggak ada. Tapi kalau mau yang mutlak saja, nggak apa-apa sholat mutlak. Nah, jadi ini dalil tentang bahwa boleh kita sholat kalau kita baru datang sekalipun imam sedang khutbah. Khusus ya bagi orang yang baru datang. Kalau yang dari awal mah jangan sholat lagi. Nah, saya kasih penjelasan dikit. Azan Jumat itu Pak, zaman Nabi itu sekali. Zaman sahabat Abu Bakar sekali Jumat itu. Zaman sahabat Umar bin Khattab juga sekali. Tapi zaman Nabi Abu Bakar dan Umar itu, sahabat Nabi itu disiplin semua. Masuk masjid itu sebelum azan. Bahkan sholat apapun, bukan hanya Jumat. Sahabat Nabi itu ke masjid itu sebelum azan. Udah tahiyatul masjid dulu. Gitu loh. Sahabat Nabi datang ke masjid sebelum azan. Kalau sahabat saya komat subuh aja tinggal celinguk, tapi pas belakang rame. Iya, iya. Nah, jadi kemudian di zaman Utsman bin Affan, sahabat Utsman radhiyallahu anhu, baru ditambah azan 2 kali sampai sekarang. Mekah Madinah tanya Pak Eko, Jumatan nggak? Di mana Jumatan kemarin? Di Madinah. Berapa kali azan? 2 kali. 2 kali, berarti Jumatan. Kalau sekali berarti nggak Jumatan. Udah datang telat. Di sana 2 kali, tapi ada perbedaannya Pak. Awas hati-hati. So, apalagi yang belum pernah umroh nih. Di sana azan 2 kali Jumat, tapi azan pertama itu sebelum masuk waktu. Setengah jam sebelum azan, sebelum waktu zuhur itu udah azan. Azan mengingatkan. Nah, orang yang nggak paham sholat ini qobliyah Jumat ya. Nah, qobliyah Jumat itu kalau sudah masuk waktu. Sementara di Indonesia itu, di kita itu azan pertama kalau sudah masuk waktu itu baru qobliyah. Kamu jangan salah paham nih. Besok umroh ngomong qobliyah. Azan masih setengah 12 mau qobliyah. Jangan. Tapi kalau bersolat boleh sholat mutlak saja. Nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya qobliyah, karena qobliyah itu rawatib. Qobliyah itu pengiring sholat wajib, sholat sunnah rawatib. Kalau waktunya sudah masuk ke qobliyah. Jadi ingat-ingat besok kalau umroh atau haji, azan Jumat itu memang 2 kali di sana, tapi belum masuk waktu. Azan pertama tuh setengah jam sebelum masuk waktu zuhur itu azan. Bukan nggak boleh sholat, boleh sholat, tapi bukan qobliyah Jumat. Di kita udah masuk baru azan. Nah, kan di kita ada qobliyahnya. Kemarin udah saya bahas bahwa qobliyah Jumat itu memang ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Mazhab Syafi'i, Hanafi ada qobliyah Jumat, mazhab Maliki, Hambali nggak ada qobliyah. Udah nggak usah ribut. Yang mau qobliyah silahkan, nggak qobliyah nggak apa-apa. Ya. Yang salah yang nggak sholat Jumat. Itu aja yang itu jauh ribut. Ya, ini boleh. Nah, di sini memang ada ikhtilaf juga bahwa sholatnya Sulaik ini di Syarah Bulughul Maram itu jelaskan tentang dalil tahiyatul masjid. Tapi di kitab lain dikatakan itu qobliyah Jumat. Ya. Nah, nggak usah jadi polemik. Ini masalah apa? Bukan masalah esensial, masalah furu' ikhtilaf apa-apa. Nah, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra itu yaqra fi salatil jumu'ati suratal jumu'ati wal munafiqin. Bahwa kata sahabat Abdullah bin Abbas
Baik kok kemarin ke makam beliau enggak? Ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Abbas, panggilannya Ibnu Abbas. Makam beliau itu termasuk masjid itu di Mekah arah ke Taif. Jadi kalau kita mau ke Taif itu pasti mampir ke situ. Masjidnya Abdullah bin Abbas, salah satu perawi yang thiqah, terpercaya dan qabit, kuat hafalannya. Itu ada makamnya, kita sholat di sana 2 rakaat. Di masjidnya ada makamnya, tapi nggak kelihatan makamnya ke tembok, tutup tembok. Itu ada juga perpustakaannya Ibnu Abbas. Kalau ke Taif, kalau ada yang umroh plus Taif pasti diantarkan ke sana. Nah kemarin saya mampir di situ. Kata Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana adalah yaqra fi salatil Jum'ah, membaca dalam salat Jumat surat al-Jumu'ah, surat al-Jumu'ah di rakaat pertama, wal munafikina, dan juga surah al-munafikin di rakaat yang kedua. Tapi ini nggak wajib ya, sunnah. Nah kalau imamnya nggak hafal masih maksain. Tapi memang Nabi itu biasa baca 2 surat itu. Tapi di riwayat lain di bawahnya, walahu bismillahirrahmanirrahim. Walahu anin Nu'mani ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala kana yaqra fil idaini wa fil jumu'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Tapi di riwayat lain dikatakan bahwa Nabi itu membaca fil idaini di salat 2 hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, wa fil Jumu'ah, dan di salat Jumat bacaan surahnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la atau surah Al-A'la. Rakaat pertama, wa hal ataka haditsul ghasyiyah atau surah Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua. Jadi nggak apa-apa kita sholat ayat nggak ganti-ganti, nggak masalah. Mungkin Bapak pernah merhatiin saya ya, kalau maghrib bacanya aro'ai pertama, kedua iza aja ya, kadang kuliah ama kulhu. Nggak apa-apa, kita kalau senang dengan satu ayat dijadikan amalan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nabi itu kalau sholat sunnah itu yang paling sering dibaca apa? Kuliah sama kulhu, sunnah apapun, apalagi qobliyah subuh, sunnah fajar. Nabi kata Rasul, bacalah surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, kedua Al-Ikhlas. Itu nggak apa-apa, kita menyenangi satu ayat. Contoh dengan yasinan, nggak apa-apa. Kita senang dengan satu amalan, silakan amalkan, nggak masalah. Ya, jadi intinya memang kalau ikutin Nabi ya silahkan ikutin apa yang dibaca, tapi enggak pun nggak apa-apa. Kalau kita senang dengan surah ini, amalkan, nggak masalah. Makanya ada satu kadang ada satu suka kita dengar ya amalan para kiai kan ya, kalau pengen punya anak pinter baca alat nisyirah itu biasanya memang mereka udah ngalamin. Maka ketika sudah ngalamin surah ini manjur untuk ini, mereka tahadus bi ni'mah, cerita kepada yang lain, diijazahkan. Itulah dibaca surah ini, surah Kahfi, Ar-Rahman, nggak apa-apa. Kalau orang lahiran baca Maryam, ambilnya kadang begitu. Ya nggak apa-apa. Kita menyenangi satu surah, silahkan, nggak masalah. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhuma qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'ida summa rakhasa fil jumu'ati summa qala man syaa ay yusalli falyusalli. Nah, perhatikan. Ini kata sahabat Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya,
meridhoi keduanya. Qala, dia bercerita, Sallan Nabi telah salat sallallahu alaihi wasallam al-ida, salat Id. Jadi Nabi telah salat Id, kelar salat. Summa kemudian rokhoso, Nabi memberikan keringanan fil jumu'ati, terhadap salat Jumat. Summa qala, kemudian Rasul berkata, man, siapa orang sa'a, yang ingin melakukannya, siapa yang hendak melakukan ayyusolli, yaitu sholat Jumat, falyusolli, maka sholatlah. Paham nggak kira-kira? Kalau paham usah dijelasin. Ini banyak orang salah paham, Pak, tentang hadis ini. Mungkin Bapak pernah dengar ada ini menceritakan tentang sholat Id jatuh di hari Jumat. Ada orang yang menganggap berarti Jumatnya nggak wajib karena hadis ini. Hadis ini nggak salah, sahih, riwayat khomsah. Khomsah itu Imam Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah. Sahih, walaupun tanpa Bukhari Muslim. Jadi ceritanya Nabi telah sholat Id, kemudian memberikan keringanan atau rukhsah bahasa Arabnya untuk sholat Jumatnya. Artinya enggak apa-apa, enggak Jumatan, begitu loh Pak. Maksudnya begitu. Karena kata Rasul, man syaa, siapa yang mau ayyusolli, melakukan sholat Jumat, falyusolli, silakan. Siapa yang mau aja gitu loh. Tapi coba nggak ngebaca hadis itu nggak cukup terjemahan, maka saya bilang jangan baca terjemahan. Nah, ini kejadian. Dulu waktu saya ngajar di Taman Kebayoran, itu gurunya saya sama orang yang itu tadi, yang seperti itulah, nggak boleh sebutin merek lah ya. Jadi ada kok sampai sekarang tuh ada konflik, maka saya bilang jangan lagi bikin konflik di musola. Niatnya makmurkan. Ayo bareng-bareng kita makmurkan, nggak mesti jadi apa, nggak mesti jadi pengurus. Kalau niatnya ikhlas mah jadi apa gitu, makmurin, ngepel tiap hari, nggak perlu jadi, nggak perlu ditugas jadi apa namanya, merebut, nggak apa-apa. Banyak cara untuk mengabdi kepada Allah. Ya catat itu. Karena sama-sama ambisi. Jadi dua kubu. DKM yang resmi, ada DKM bayangan. Yang DKM saya gurunya, yang DKM bayangan ada gurunya lagi. Kalau saya digaji resmi sama DKM, sebutin nggak isinya? Nggak usah. Yang satu lagi digaji juga sama orang yang anti dengan DKM, tapi lebih mahal gajinya, tapi nggak sebutin nama, nggak sebutin isinya. Sampai terjadilah begitu. Saya jelaskan bahwa Jumat itu wajib, walaupun jatuh pada sholat Id atau bertepatan dengan sholat Id, tetap wajib. Yang satunya lagi bilang sudah. Tahu nggak apa yang terjadi? Ketika sholat Idul Adha, sholat Id, ya, mereka bareng-bareng sholat. Tapi pas Jumatan, separuh ngacakin daging di depan masjid, di halaman, di teras, kayak di situ. Hancur nggak tuh Pak? Saya nggak mau di syariah seperti itu lagi. Capek kita ngebangun musola syariah ini. Capek kita di sini membuat apa namanya, kita ngikutin bisawadil a'zam, bahwa yang ngurus itu kudu yang mayoritas. Cukup minoritas silahkan jadi jamaah, tapi bagi hukum alam itu memang mayoritas kudu ngemong yang minoritas, bukan ngusir. Kejadian, bayangkan sebagian Jumatan, sebagian ngacakin daging, sengaja ngeledek. Karena bagi mereka Jumatan nggak wajib. Hadisnya ini. Maka akan sejelaskan di sini biar paham semua nih. Biar besok kalau ngebaca YouTube nggak kaget lagi. Bahaya kalau kita punya guru tanpa syarat, punya guru nggak punya ilmu yang mumpuni, baca terjemahan toh ngeri Pak. Coba kalau saya nggak jelaskan ini. Oh iya ya, berarti Jumat besok nggak usah Jumatan. Padahal Jumatan hukumnya apa? Udah jelaskan pertama kan ya, hukum asal, hukum selamanya pun bukannya asal, Jumatnya wajib. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu dalil qat'i jelas.
Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan panggilan sholat Jumat, maka segeralah pergi sholat Jumat. Tinggalkan urusan dunia. Itu dalil Qur'annya. Dalil turunnya hadisnya, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Kata Rasul dalam kitab Bidayatul Mujtahid, itu hadisnya sahih, Jumat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim secara berjamaah. Illa kecuali 5. Abdun mamluk, imra'atun, sobiyun, maridun, musafirun. 5. Jadi yang nggak wajib itu hamba sahaya, budak, udah nggak ada sekarang, budak nggak ada, adanya orang diperbudak banyak. Yang kedua, imra'atun, perempuan, juga nggak wajib, sobiyun, anak-anak, keempat, maridun, orang sakit, musafirun, orang dalam perjalanan. Yang nggak wajib, berarti sunnah bagi kelima golongan ini. Nah Pak, hadis ini asbabul wurudnya, Nabi itu ngasih keringanan kepada orang pedalaman yang tinggalnya jauh dari masjid mereka itu, kalau ke masjid berhari-hari naik onta atau jalan kaki. Umpama pengen Jumatan berarti berangkat hari Rabu, pengen Id hari Minggu berarti hari Jumat udah berangkat. Nah kejadian waktu itu sholat Id berbarengan dengan hari Jumat. Jadi kata Rasul memberikan keringanan, yang mau aja, yang jauh-jauh itu untungnya maksudnya loh. Tapi untuk yang mukim yang tinggal di sini ngapain nggak Jumatan? Itu loh Pak. Tapi catat, yang tadi dikasih keringanan tadi kan orang jauh, yang kalau mau sholat Id kan 2 hari sebelumnya berangkat ke masjid. Artinya mereka termasuk apa dong? Termasuk apa? Nah itu tahu. Jadi artinya musafir itu memang tidak wajibkan sunnah, sama dengan perempuan tuh nggak wajib Jumat, tapi kalau mereka ikut Jumatan sah Jumatnya, nggak perlu zuhur lagi. Mana lah Pak maksudnya? Jadi kalau nggak dijelaskan begini ya kayak terjadi kayak begitu, mereka nggak Jumatan, nyacakin daging, ngeledek lagi. Orang mah kalau ngambil memang apa saklek ngikuti pendapatnya ya entar kayak nunggu sholat. Ini nggak sengaja nyacakin daging, ribut jadinya kan? Dianggap menghormati, karena mereka kekeh dengan dalilnya. Ini hadisnya sunnah tuh. Bahaya. Ayo kita ngaji yang benar, nyari guru bukan mesti sama saya ngaji, yang nyari guru yang ilmunya mumpuni, yang tidak membuat kita salah paham tentang dalil Quran dan hadis, atau bahasa ulamanya itu yuharrifuna ta'wilal kitabi was sunnah, mendistorsi terhadap Quran dan hadis. Ya, jadi ini memang konteksnya bagi orang yang dalam perjalanan atau musafir yang jauh tinggalnya di pedalaman, maka Nabi berikan keringanan untuk tidak sholat Jumat. Tapi catat, tetap wajib sholat zuhur. Pak. Tadi kan udah cekin daging, zuhurnya kapan itu? Coba ya. Angel wes. Dah. Paham ya Pak ya? Rawul khamsah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum al-jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. Kata Rasul, ini hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, idza apabila shalla ahadukum al-jumu'ah, apabila kamu salat Jumat, falyusalli maka salatlah ba'daha setelah Jumat atau ba'diyah Jumat arba'an 4 rakaat. Pak. Jadi ba'diyah Jumat itu disunnahkan 4 rakaat. Bahkan qobliyah Jumat juga, waktu kita baca hadis pertama ya, paling sedikit emang 2, qobliyah ba'diyah, qobliyah 2, ba'diyah 2. Tapi lebih bagus disempurnakan qobliyah 4, ba'diyah 4 rakaat. Jadi ini dalil tentang boleh kita ba'diyah 4 rakaat. Tapi memang kalau Nabi itu terbiasa sholat sunnah itu Nabi biasa di rumah.
Sholat sunnah, tahajud, witir, termasuk qobliyah. Qobliyah sunnah rawatib apapun, beliau itu sholatnya di rumah. Qobliyah ba'diyah. Jadi enggak di masjid. Awas, jangan salah paham juga nih. Ntar besok meraktekin qobliyahnya di rumah. Imamnya subuhnya Pak Eko. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Sampai sini, Allahumma anta salam. Bela-belain sunnah qobliyah di rumah, tapi yang wajib ketinggalan. Pak, Nabi betul sholat sunnahnya itu di rumah, tapi rumah Nabi itu sebelahan masjid. Satu, yang kedua sahabat Nabi itu nggak ada yang berani jadi imam kalau Nabi nggak keluar atau ngutus imam yang lain. Gitu loh Pak. Jadi Nabi itu ke Rodoh nggak kemarin? Masuk Rodoh. Tahu makam Nabi di mana? Iya, itu rumah Nabi itu. Jadi makam Nabi itu kamarnya Rasul, tempat tidur dipannya Rasul. Karena kata Rasul, makamkanlah aku di tempat tidurku. Itu makam rumah Nabi ya itu. Jadi rumah Nabi dengan Masjid Nabawi itu satu tembok. Aisyah kalau mau Nabi kalau mau nyisir rambut, begini dong nih. Kalau itikaf, ya, 10 hari tahun Ramadan, kan Nabi itikaf di masjid. Kalau beliau pengen nyisir rambut, ini dimasukin, dikeluarin rambutnya di rumah. Aisyah nyisir dari rumahnya. Artinya satu tembok. Jadi kalau kita bayangkan Nabi qobliyahnya di rumah, ya Nabi memang rumahnya dekat sama masjid, nempel. Artinya ini ya sunnah yang tidak mesti kita ikutin. Enggak semua sunnah itu kita ikutin. Contoh lagi sunnah yang enggak mesti kita ikutin. Nabi istrinya berapa? 4 dikit amat. Iya 11, yang berarti 13 kan? Buat kita berapa bolehnya? Enggak saya. Ayo mikir. Ada perempuan ya? Maafin Bu ya, ini ngomongin Nabi, ini bukan saya nyuruh kawin lagi nggak Bu? Nggak, tenang aja, tenang, aman. Ya sunnah buat Nabi itu lebih dari 4. Tapi syahwat Nabi sama syahwat kita beda. Itu yang harus kita clearkan. Saya bilang ibu-ibu sekarang nih. Nabi sama kita beda. Kalau Nabi itu nikah dengan banyak wanita itu agar ada yang mu'alaf, ada yang tokoh Quraisy, ada yang orang kaya, ada yang janda yang banyak anak. Semua perwakilan ada gitu loh Pak, untuk ngangkat derajat mereka sebagai istri Nabi, begitu maksudnya. Kalau kita kan ada Pak Ali. Kalau Pak Ali kan beda kan ya? Beda. Jadi jangan sama. Itu sunnah yang buat Nabi, haram buat kita malahan. Buat kita sunnahnya cukup. Aduh, berat ngomongnya. Saya bukannya wajib ya, cukup 4. Itu kalau mau benjol. Itu artinya enggak semua sunnah yang dilakukan sama Nabi itu kita lakonin. Sekarang tahajud. Tahajud buat Nabi itu apa? Wajib. Buat kita? Nah itu. Coba kalau buat kita wajib juga, ngahok kita. Jadi ada beberapa sunnah itu yang kita juga yang kita nggak boleh lakukan, nggak mesti lakukan maksudnya. Tapi kalau mau silakan. Contoh Pak Eko qobliyahnya di rumah nggak apa-apa, dekat, asal kebudak ke sini, dulu. Ini jangan ketinggalan gara-gara sunnah. Nah itu maksudnya. Ba'daha ayat 4 rakaat setelah Jumat. Hadis riwayat Imam Muslim. Tapi minimal 2 ya, sedikit-sedikitnya 2. Nah, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anis Sa'ibi ibni Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyata qala lahu idza sallaita al-jumu'ata fala tasliha bi salatin hatta tatakallama aw takhruja fa inna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla nusila salatan bi salatin hatta tatakallama
au nakhruja. Nah, begini kata sahabat As-Sa'ib bin Zaid bahwa anna sesungguhnya Muawiyah bin Abi Sufyan maksudnya qala lahu, sahabat Muawiyah berkata kepada Sa'ib bin Yazid, apa kata sahabat Muawiyah? Idza apabila sholaita, engkau salat apa? Al-Jum'ah, fala maka jangan tasliha disambung bisolatin dengan salat yang lain maksudnya, hatta sehingga tatakallama berbicara dulu, au takhruja atau keluar atau pindah tempat dulu. Kenapa? Fa inna Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW amarona memerintahkan kepada kami bizalika, demikian seperti itu, sedemikian. Allah agar tidak nusila menyambung solatan, yaitu solat bisolatin dengan solat yang lain, hatta sehingga tatakallama berbicara dulu, au nakhruja atau pindah tempat atau keluar dari solat yang pertama. Maksudnya apa? Jangan menyambung sholat Jumat dengan sholat sunnah ya di satu tempat, kecuali kita ngomong dulu. Kalau ada kesempatan untuk pindah, artinya umpama kita di sini sholat Jumatnya atau apapun sholatnya, sholat wajibnya di sini, kita sunnahnya pindah di sini, gitu loh Pak. Kalau nggak ada space untuk pindah karena rapat semua, nggak apa-apa, tapi kita batalkan dulu dengan berbicara. Selingin dulu maksudnya. Selingin dulu dengan ngomong, tatakan lama, ngomong dulu kita. Kalau kita kan sallallahu alaihi Muhammad ya. Ya artinya jangan tidak pindah juga tidak diputus dengan pembicaraan. Itu maksudnya. Saya bahas maksudnya apa. Gini, pindah tempat atau tadi dikatakan nakhruja, keluar. Kami keluar atau takhruja, keluar. Semakin banyak di bumi ini tempat kita sujud, semakin banyak yang bersaksi di hari kiamat. Itu maksudnya Pak. Jadi kita disunahkan memang kudu banyak tempat sujud, bukan satu tempat. Nanti tempat sujud yang kita sujudi di muka bumi, nanti di hari kiamat jadi saksi bahwa kita pernah sujud kepadanya. Tuh. Kemudian tatakallama, bicara. Kenapa dibicara? Kita bicara dulu agar ada pembatas antara satu sholat, pemisah maksudnya, ada pemisah antara satu sholat dengan sholat yang lain. Itu maksudnya. Oh ya. Tapi ini bukan wajib ya. Kalau memang kita lupa ya nggak masalah. Tapi usahakan pindah tempat antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Tapi kalau tarawih nggak usah pindah tempat. Tarawih semua nggak apa-apa. Ya nggak mesti entah 2 rakaat sini, rakaat sini, mudah-mudahan enggak, satu sholat dengan sholat yang lain, maksudnya wajib dengan sunnah seperti itu. Kalau sunnah sama sunnah nggak apa-apa, nggak usah pindah. Udah Bel, silakan kalau ingin bertanya, masih banyak nih hadisnya, mungkin 2 pertemuan lagi baru selesai. Barangkali ada pertanyaan khusus tentang bab sholat Jumat, silakan dipertanyakan, atau bab yang lain juga silakan. Allahu a'lam bishawab. Ya. Ada hadis yang menyatakan kalau umat Islam meninggalkan sholat Jumat, tarawih, foto uzu, itu kan saja itu kafir atau munafik Ustaz. Oh kemarin nggak ngaji ya? Belum. Oh pantesan bolos ini. Ini hadis yang pernah saya bahas sebelumnya ini sebenarnya. Baik, karena pertanyaan kita baca lagi. Diulang lagi. Mungkin lihat di hadis keberapa kemarin tuh? Di hadis yang ke-3 ya. Yang pertama malahan. Iya, hadis yang pertama. Hadis yang pertama, buka lagi tuh. Ini pertanyaan bagus, memang wajib kita pahami tentang konteks orang yang meninggalkan sholat Jumat secara berturut-turut tanpa uzur syar'i. Itu kan ada hadisnya jelas. Nabi itu ini serius karena Nabi berbicara tentang orang yang meninggalkan Jumatan itu saat Jumatan, saat khutbah. Dari sahabat Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah. Jadi 2 perawi nggak tanggung-tanggung, 2 sahabat yang meriwayatkan satu hadis yang sama.
annahuma keduanya yaitu Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar sami'an keduanya mendengarkan siapa Rasulullah SAW yaqulu berkata atau bersabda ala a'wadi mimbarihi ngomong saat di atas mimbar sedang khutbah. Materi khutbahnya maksudnya. Apa kata Rasul? La yantahiyanna aqwamun an wad'ihimil jum'ah. Hendaknya mereka suatu kaum menghentikan suatu kaum. Hendaknya mereka menghentikan kebiasaan suatu kaum yaitu meninggalkan sholat Jumat. Kenapa? Aula yakhtimanna Allah ala qulubihim atau Allah akan kunci hati mereka. Ya sakleknya kafir dia kalau bahasa gamblangnya, tapi di hadisnya itu ya Allah kunci hatinya apa ya? Tsumma la yakununa minal ghafilin, kemudian mereka termasuk orang yang lalai. Jadi memang redaksi hadisnya itu enggak sampai bahasa kafir memang, tapi hatinya terkunci. Tapi kita perhatikan di surah Al-Baqarah di awalan surah itu kan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya bagi orang kafir itu sama saja apakah mereka didakwahi, disampaikan, dinasehati atau tidak diingatkan, mereka sama saja la yu'minun, enggak bakal beriman. Kenapa? Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala wa 'ala absar isyawatu wa lahum 'adzabun 'azim. Artinya kalau kita pikir ya kafir-kafir kayaknya. Cuma bahasanya emang enggak kafir. Enggak munafik, bukan ya pasti munafik pasti. Tapi enggak sampai ke kafir, tapi esensinya sama karena orang kafir itu Allah kunci hatinya. Sementara orang yang enggak Jumatan tadi sengaja apa? Sama kan? Dikunci juga hatinya. Nah, jadi kalau hati manusia udah dikunci sama Allah, enggak ada obatnya. Siapapun yang ngasih nasihat, siapapun yang ngajak kebaikan, nggak bakal mempan. Makanya kita dakwah di musola ini pun jangan maksain orang untuk seperti kita. Nggak usah menghujat mereka. Ada kesempatan yang lain, ada cara yang lain mungkin, gitu loh. Kita karena kita nggak tahu siapa nanti yang husnul khotimah, siapa yang husnul khotimah. Jadi jangan paksakan, karena ada nanti orang yang memang nggak bisa dikasih tahu, nggak bisa diajak ke musola. Jadi jangan putus asa, seadanya. Nabi itu ada yang ratusan tahun dakwah cuma satu dapatnya. Ada yang nggak dapat pisan. Kenapa itu tadi kalau Allah sudah kunci hatinya nggak bisa siapapun yang ngajak mau sekelas Nabi aja tetap ditentang apalagi sekelas Pak Eko. Gitu loh. Itu maksudnya. Jadi bahaya bagi orang yang sengaja nggak Jumatan. Kalau sudah Allah kunci hatinya nggak ada obat Pak, nggak ada obat. Mau kita manggil kiai macam apapun di sini nggak bakal ya, paling kalau ada acara nongkrong di sana markirin doang, iya kan, dengerin kagak, penting kan makan-makan. Padahal esensi kegiatan apa? Mendengarkan hikmahnya tadi disampaikan apa, kalau maulid apa tema yang disampaikan itu, bukan ngarariung doang. Ini harus ada peningkatan di kita. Kalau acara sudah mulai masuk semua, jangan dibiarkan kayak orang kondangan. Ini saya diam-diam merhatiin loh Pak, ini kebanyakan kita penongkrong panitia sono. Ngapain? Nggak usah bikin kegiatan kalau nggak ada manfaatnya. Karena esensi kegiatan apapun, namanya maulid, Islam Milad, Muharraman, kita mendengarkan nasihat, biar hati kita nggak keras. Karena orang kalau udah nggak dengar nasihat, Pak, nggak bakal usah dikasih tahu. Ayo besok panitia tanggung jawab. Kalau udah mulai kiai datang, semua merapat ke sini. Sambut tamu silakan depan, acara mulai ceramah Habib kiainya, dengerin semua. Itu baru mantep panitia yang sopan. Jangan ngejeduk berdirinya udah kayak kondangan semua. Ini harus kita perbaiki bersama-sama biar ada faedahnya tuh kegiatan. Biayanya mahal tapi nggak ada faedahnya. Buat apa? Karena esensi itu kita kalau maulid berarti kita sampaikan mereka ini loh maulidnya Nabi. Isra Mi'raj ini loh Isra Mi'rajnya Nabi. Itu seperti itu baru mantap kegiatan. Enggak sia-sia kita menghamburkan dana besar-besaran. Allahu a'lam bishawab. Itu mereka. Ya, maaf nyasar kemana-mana. Tapi lagi kalau saya kan nasehatin saja biar ada peningkatan. Ya, ada lagi silakan. Kalau Enggak. sama sholat biasa gimana Ustaz? Apa tuh? Oh, ya. Sholat Jumat sama? Sholat biasa, sholat biasa.
Iya sama. Isa dengan Qobliyah, Qobliyah dengan Isa, Isa dengan Ba'di, pindah tempat ya. Jangan di satu tempat. Tapi itu nggak wajib loh Pak Idri ya. Kalau ada kesempatan pindah, pindah. Tapi kalau nggak ada, jangan paksakan ngusir orang. Bangun. Nah, jangan juga ribut kita. Mau pindah nih. Jangan. Kalau emang nggak bisa geser, ya udah situ saja. Tapi kalau bisa itu diselingi dengan ucapan atau perkataan, gitu loh. Gitu. Jadi kalau ada kesempatan pilih tempat, silakan pilih tempat. Kalau nggak ada, putusi atau selingi atau pisahkan dengan ucapan atau perkataan. Ya, ada lagi? Cukup? Selesai. Baik. Nanti kita lanjutkan masih di bab sholat Jumat. Mudah-mudahan dengan ngaji tentang bab sholat Jumat kita semakin bagus, semakin ada faedahnya. Amin. Ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya mujibas sa'ilin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan wa shifaan min kulli da'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fi ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.